Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan kali ini dengan saya Mas Elan. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat badannya, dilancarkan segala rezekinya, dimudahkan urusannya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita drama rumah tangga dengan judul Rintihan Tangis Hatiku, melanjutkan di part sebelumnya. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan klik lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. 1 bulan telah berlalu sejak Tovan memulai pekerjaan barunya sebagai penjahit dari rumah. Hasil jeripayahnya mulai terasa dalam keseharian mereka, terutama dalam pelunasan hutang. Meski belum sepenuhnya lunas, kini hanya tinggal 2 orang bank keliling yang masih harus ia bayar. Aida merasa sangat bersyukur melihat perubahan kecil namun sangat berarti ini. Sekarang ia tidak lagi dihantui oleh rasa cemas setiap kali bank keliling itu datang. Bahkan ia pun mulai merasakan sedikit kelonggaran dalam keuangan mereka. Tepat pada suatu pagi yang cerah, Aida memutuskan untuk membawa Dana dan Niken ke pasar. Dengan gaji Tovan yang stabil, kini mereka pun bisa membeli sepatu baru untuk anak-anak mereka. Ia melihat kegembiraan di wajah kedua buah hatinya, terutama ketika ia menyampaikan rencana itu. Dana, Niken, ibu punya kejutan nih, kata Aida dengan senyum lebar. Apa bu? Tanya Niken dengan antusias. Matanya pun berbinar penuh rasa penasaran. Kita akan ke pasar hari ini, dan kalian boleh pilih sepatu baru. Sudah waktunya kalian punya sepatu yang nyaman dan bagus kan? Mumpung sekarang ibu ada rezeki sama bapak, jelas Aida. Dana dan Niken pun tampak tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Memang sejak lama mereka ini menginginkan sepatu baru, apalagi setelah kejadian tak menyenangkan di sekolahnya. Sekarang akhirnya mereka pun akan memilikinya. Ini beneran bu, Dana boleh pilih sendiri sepatunya? Tanya Dana. Tentu saja nak, nanti kamu pilih yang paling kamu suka ya, jawab Aida sambil mengusap kepala anaknya dengan lembut. Di pasar mereka berjalan dari satu toko ke toko yang lain untuk mencari sepatu yang cocok. Kedua anak itu pun tampak sangat senang menatap berbagai pilihan sepatu dengan mata yang berbinar. Setelah memilih dan mencoba beberapa pasang, akhirnya Dana dan Niken menemukan sepatu yang mereka sukai. Aida menatap anak-anaknya dengan rasa haru, karena akhirnya dia mampu membeli sepatu baru untuk mereka, yang membuatnya mereka ini merasa senang dan juga bahagia. Ibu, terima kasih ya bu. Dana janji akan jaga sepatu ini dengan baik bu, kata Dana sembari memeluk ibunya. Iya bu, Niken juga senang banget. Niken gak malu lagi dia ke sekolah, ujar Niken dengan senyum lebar. Aida hanya tersenyum penuh dengan cinta. Sama-sama sayang, ibu juga senang kalau kalian senang. Kita jangan lupa bersyukur ya. Setelah selesai membeli sepatu, mereka lalu melanjutkan belanja kebutuhan lain, seperti sayur mayur dan juga bahan makanan. Kini Aida bisa sedikit bernafas lega karena setiap minggu ada dana yang cukup untuk membeli lauk yang lebih bervariasi. Ia juga bahkan mampu membelikan anak-anak lauk enak seperti ayam goreng, meskipun itu terjadi hanya seminggu sekali. Kebahagiaan sederhana ini terasa begitu berarti bagi Aida. Tepat setelah selesai berbelanja, mereka pulang dengan tangan penuh. Setibanya di rumah, Aida pun langsung menyiapkan makan siang, sementara anak-anaknya sibuk dengan sepatu baru mereka. Di rumah, Tovan pun tersenyum dan memandangi anak-anaknya yang saat itu sedang mencoba sepatu baru mereka. Alhamdulillah ya dek, akhirnya kita bisa bahagiain mereka. Dulu aku gak kebayang bisa sampai punya rezeki kayak gini. Iya mas, ini semua berkat kerja kerasmu. Kita sekarang bisa sedikit lebih lega mas.
Tovan duduk dan melihat Aida dengan penuh rasa terima kasih. Kamu juga, Dek, karena kamu sudah sabar mendampingiku selama ini. Aku tahu gak mudah buat kamu. Doakan saja ya, semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Aida mengangguk sambil tersenyum. Insya Allah, Mas, kita jalani saja semuanya dengan syukur ya. Hingga tepat malam itu, setelah semua kegiatan selesai, Aida dan Tovan pun duduk bersama mengevaluasi penghasilan dan juga pengeluaran mereka. Gaji Tovan yang mencapai 400.000 seminggu kini bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Meski masih sederhana, setidaknya kebutuhan mereka seperti listrik, makan dan juga keperluan rumah bisa terpenuhi. Aida merasa lebih tenang sekarang. Mereka pun tidak lagi harus meminjam atau merogoh kantong kosong hanya untuk kebutuhan pokok. Tovan lalu menatap istrinya dengan perasaan lega dan juga bahagia. Dek, mungkin kalau rezeki kita baik seperti ini dan lancar, dalam beberapa bulan hutang kita akan benar-benar lunas. Amin, Mas. Kita jalani saja dengan ikhlas. Semoga Allah kasih jalan terus buat keluarga kita ya, Mas. Iya, Dek. Amin. Saat itu Tovan pun melihat anaknya yang sudah tertidur. Mereka merasa puas. Aida pun lalu mengusap tangan Tovan dengan lembut, memberikan dukungan penuh kepadanya. Dengan perasaan yang semakin ringan, Aida dan Tovan pun menatap masa depan dengan penuh harapan. Meski sekarang masih harus berhemat dan mengatur setiap rupiah, mereka juga yakin bahwa dengan kerja keras dan doa, keadaannya akan terus membaik seperti sedia kala. Pagi itu setelah bekerja seharian sebagai ART, singkatnya, Bu Aida ini akhirnya menerima gaji bulanan dari majikannya. Meski hanya bekerja setengah hari, ia merasa senang dengan gaji yang ia terima, yaitu sebesar 650.000. Ia mengucapkan terima kasih kepada Bu Erni, majikannya yang selama ini begitu baik kepadanya. Terima kasih banyak ya, Bu, atas semua kebaikannya. Alhamdulillah, dengan gaji ini saya bisa meringankan sedikit beban di rumah, ucap Aida dengan tulus sambil menerima amplop berisi gajinya. Bu Erni tersenyum hangat dan menepuk bahu Aida. Sama-sama, Aida, kamu juga sudah membantu saya dengan baik. Iya, Bu. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Bu. Setelah itu Aida pulang dengan hati yang lega, sambil membayangkan bagaimana gaji itu akan ia gunakan untuk kebutuhan keluarganya. Sesampainya di rumah, ia pun segera menjemput Dana dan Niken dari sekolah. Kedua anaknya tampak ceria sambil membawa buku-buku pelajaran mereka. Ibu, lihat ini, Dana dapat bintang lagi dari Bu Guru, ujar Dana dengan semangat, menunjukkan gambar bintang yang menempel di bukunya. Aida tersenyum dan mengusap kepala Dana. Wah, hebat anak ibu. Kamu terus semangat belajarnya ya. Singkat cerita, setelah sampai di rumah, Bu Aida baru saja ingin beristirahat sejenak ketika tiba-tiba saat itu datanglah seorang petugas bank yang datang. Aida pun saat itu segera mengajaknya masuk ke ruang tamu kecil mereka. Petugas bank itu tersenyum sambil membuka buku catatan cicilan. Selamat siang, Bu Aida. Ini seperti biasa ya, Bu. Saya mau narik cicilan, katanya sambil menunjuk catatan utang Aida. Ini utang ibu, tinggal sisa 400.000. Aida pun saat itu mengangguk dan berpikir sejenak sebelum membuka amplop gaji yang baru saja ia terima. Ia mengeluarkan uang 200.000 dan menyerahkannya kepada petugas bank keliling. Ini, Pak, saya bayar 200.000 dulu ya, Pak. Jadi tinggal 200.000 lagi yang tersisa, ujar Aida dengan nada yang lega. Baik, Bu, terima kasih ya. Kalau gitu saya pamit, jawab petugas itu sebelum berpamitan. Setelah urusan utang telah beres, Bu Aida duduk sambil merencanakan pengeluaran lainnya. Meski memang gaji dari ART yang ia terima tidak besar, uang tersebut sangat membantu untuk menutup kebutuhan rumah tangga mereka, termasuk jajan anak-anak dan juga uang makan. Di saat yang bersamaan saat itu di ruang belakang, Tovan yang sedang sibuk menyelesaikan jahitannya, ia bekerja penuh semangat, mengetahui bahwa hasil kerjanya akan membantu memenuhi kebutuhan dari keluarganya. Tak lama kemudian saat itu salah satu anak buah dari Pak Danu
datang untuk mengambil baju-baju yang sudah selesai. Pak Tovan, bajunya ada yang sudah jadi, Pak. Ini saya juga bawa bahan baru, ucap anak buah Pak Danu. Iya ini Mas, ini sudah ada 30 baju yang sudah jadi, jawab Tovan sambil menunjukkan baju-baju yang ia lipat dengan rapi. Saya selesaikan ini selama 4 hari saja, Mas. Wah, cepat juga ya, Pak. Pak Danu pasti senang sekali sama hasil kerja Bapak. Nanti saya bawa bahan baru lagi ya, Pak. Hingga singkatnya setelah anak buah itu pergi, Tovan pun kembali ke ruang tamu menemui istrinya yang saat itu sedang menghitung sisa gajinya setelah membayar utang tadi. Gimana, Dek? Utangnya tinggal berapa lagi tadi? Tanya Tovan sambil duduk di samping Aida. Aida tersenyum lega. Alhamdulillah, Mas. Tadi aku udah bayar 200.000. Jadi sekarang tinggal sisa 200.000 lagi, Mas. Tovan mengangguk sambil tersenyum dengan cukup puas. Syukurlah ya, Dek. Semoga bulan depan kita bisa lunasin semua utang itu. Tovan lalu menatap Aida dengan penuh rasa syukur. Aida pun tersenyum sambil meremas tangan dari Tovan dengan lembut. Hari itu meskipun masih harus berhemat dan bekerja keras, mereka juga tetap merasakan sedikit kelonggaran dalam hidup. Karena setiap usaha yang mereka lakukan, sekecil apapun, hari ini semakin mendekatkan mereka pada kehidupan yang lebih baik dan juga akan bebas dari hutang-hutang itu. Kehidupan keluarga Tovan dan Aida pun yang mulai terasa lebih baik. Tiba-tiba saat itu diguncang kekhawatiran baru. Hari itu, Dana anak mereka mendadak mengalami demam tinggi. Awalnya Aida mengira itu hanyalah demam biasa, karena Dana sering bermain di kebun bersama teman-temannya. Jadi mungkin ia ini hanya kelelahan. Namun setelah 3 hari panas dari Dana tak kunjung turun. Wajahnya tampak semakin pucat. Bahkan nafsu makannya pun berkurang dengan drastis. Tepat di malam ketiga, Aida dan Tovan berkumpul di ruang tamu sambil mengawasi Dana yang terbaring lemah di kamarnya. Mas, gimana Mas? Panasnya Dana gak turun-turun. Apa kita bawa ke dokter saja, Mas? Tanya Aida dengan nada yang khawatir. Tovan lalu menghela nafas. Dia pun merasakan cemas yang begitu dahsyat. Iya, Dek. Ini kayaknya bukan demam biasa deh. Kita bawa saja ke rumah sakit ya, biar diperiksa sama dokter. Kasihan kalau sampai nunggu lebih lama. Dengan kesepakatan itu, pada keesokan paginya, Aida dan Tovan pun membawa Dana ke rumah sakit terdekat. Setelah diperiksa oleh dokter, hati mereka pun semakin terpukul ketika mendengar hasilnya. Bu, Pak, anak Bapak dan Ibu sepertinya harus dirawat inap karena kondisi kesehatannya sudah cukup lemah, Pak, Bu. Kami perlu melakukan beberapa tes untuk memastikan penyebab demamnya, kata dokter dengan nada yang cukup serius. Aida terkejut dengan matanya yang sudah berkaca-kaca. Tapi dok, memangnya anak saya sangat parah ya dok? Dokter mengangguk dengan pelan. Dari pemeriksaan awal, kami menduga ini bukan sekedar demam biasa, Bu. Mungkin ada infeksi atau penyakit lain yang perlu segera ditangani. Karena itu, anak ibu harus tinggal di sini untuk mendapat perawatan yang intensif. Setelah mendengar penjelasan dari dokter, Tovan meremas tangan Aida. Keduanya tahu bahwa biaya rumah sakit dan perawatan itu pasti akan memakan biaya yang cukup besar. Sementara saat itu tabungan mereka pun sangat-sangat terbatas. Setelah dokter meninggalkan ruangan, Tovan memandang Aida dengan ekspresi penuh kebingungan. Dek, gimana ini? Kita bawa Dana ke sini, tapi kita juga gak punya banyak uang. Terus gimana bayar biaya rumah sakitnya, Dek? Aida lalu menatap Dana yang tertidur lemah di tempat tidur. Rasa sedih dan khawatir bercampur aduk di hatinya. Mas, mungkin gak ada pilihan lain, Mas. Kalau gak dirawat, nanti malah tambah parah. Aku juga gak tega ngeliat kondisi Dana kayak gini, Mas. Aku juga ngerti deh. Tapi uang dari kerjaanku sama gajimu saja mungkin gak akan cukup untuk biaya rumah sakit ini. Karena sudah pasti berjuta-juta deh. Kita harus cari uang tambahan atau pinjaman.
Aida saat itu berpikir sejenak sebelum akhirnya dia menjawab. Mas, gimana kalau kita pinjam uang lagi ke bank keliling? Memang kita baru saja ngurangin utang, Mas. Tapi gimana lagi? Sudah gak ada pilihan lain. Tovan berpikir sejenak dengan mempertimbangkan usulan dari Aida, yaitu meminjam uang kepada bank keliling lagi. Meski sangat berat, ia tahu bahwa kesehatan anaknya ini lebih penting dari apapun. Ya sudah, Dek. Kalau gitu aku setuju. Aku juga bingung mau pinjam kemana lagi. Dengan keputusan itu, hingga di pagi hari yang penuh kecemasan, Tovan menyiapkan diri untuk menemui pihak bank keliling yang biasanya akan datang ke rumahnya. Situasi ini membuatnya sangat tertekan, tetapi tak ada pilihan lain demi kesehatan Dana. Sementara itu, Aida berjaga di rumah sakit, merawat Dana yang masih lemah di tempat tidur rawat inap. Di ruang tamu yang sederhana, Tovan duduk menanti kedatangan petugas bank keliling itu. Ketika suara langkah kaki terdengar dari arah pintu, Tovan segera berdiri dan dia pun langsung membukakan pintu. Selamat pagi, Pak Tovan, sapa petugas bank. Pagi, Pak, silakan duduk. Tovan mempersilahkan tamunya dengan sopan. Mereka pun duduk di kursi kayu yang sudah mulai tua, di tengah ruangan yang hanya diterangi sinar matahari pagi yang menerobos dari jendela. Gini, Pak, saya butuh pinjaman uang. Anak saya sekarang sedang sakit, Pak, dan sudah beberapa hari ini dirawat di rumah sakit. Biayanya cukup besar. Sementara penghasilan saya dari menjahit belum cukup menutupi semuanya. Petugas itu pun mengangguk menunjukkan pemahaman. Saya mengerti, Pak. Emangnya berapa besar jumlah pinjaman yang Bapak butuhkan? Sepertinya saya perlu pinjaman sebesar 3 juta rupiah, Pak, jawab Tovan dengan suaranya agak bergetar karena ini bukan pinjaman pertama yang harus ia tanggung. Petugas bank itu pun lalu mencatat permintaan Tovan dan memperhatikan sebentar. Baik, Pak, kami bisa menyetujui pinjaman sebesar 3 juta. Tapi seperti yang Bapak tahu, tetap ada aturan-aturan dan bunga yang berlaku, Pak. Bapak juga harus setoran tepat waktu. Jika terlambat, maka bunga akan bertambah. Mendengar ucapan dari petugas bank itu, Tovan pun mengangguk, berusaha menerima ketentuan tersebut. Iya, Pak, saya paham. Saya akan berusaha keras untuk membayar tepat waktu. Petugas tersebut pun menatap Tovan dengan serius. Jadi, jika Bapak menyetujui, kita bisa lanjutkan prosesnya, Pak. Kami akan memberikan dana pinjaman dengan syarat Bapak emang harus setoran setiap minggu. Dan kami harap Bapak bisa konsisten dengan pembayaran agar tidak menambah beban bunga Bapak. Baik, Pak, saya setuju dengan syarat-syaratnya, ucap Tovan, suaranya mantap namun penuh kecemasan. Yang dipikirannya sekarang hanya ingin Dana bisa mendapatkan perawatan yang terbaik. Dan setelah tanda tangan dan semua dokumen telah selesai, petugas itu pun menyerahkan uang yang Tovan perlukan. Setelah mendapatkan uang pinjaman itu, Tovan segera kembali ke dalam rumah. Menyiapkan peralatan jahitannya, ia tahu bahwa kini tak hanya harus mencukupi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memastikan bahwa utangnya ini dapat terbayar tepat waktu. Sambil menjaga Niken yang duduk bermain di dekatnya, Tovan saat itu mulai menjahit lagi. Meskipun pikirannya juga melayang-melayang memikirkan kondisi Dana, ia berusaha fokus pada pekerjaannya. Sementara di sisi lain, di rumah sakit saat itu Aida pun tetap berjaga di sisi Dana. Ia menggenggam tangan Dana yang saat itu masih lemah, berusaha memberikan kekuatan dan ketenangan kepada anaknya. Setiap kali Dana membuka mata, Aida tersenyum lembut sembari memberikan semangat. Dana, cepat sembuh ya, Nak. Ada Mama di sini. Kamu harus kuat, ya, ucap Aida dengan lembut. Dana lalu memandang ibunya dengan matanya yang lemah, menunjukkan usaha untuk tersenyum. Iya, Mah. Dana pengen cepat sembuh. Mendengar ucapan Dana, hati Aida terasa tersayat. Tetapi ia harus memberikan semangat. Tepat di malam hari ketika Dana tertidur,
Aida sempat memikirkan bagaimana mereka akan mengelola utang yang baru saja diambil. Tapi ia juga tetap berusaha tenang, menantikan Tovan yang pasti sedang bekerja keras di rumahnya. Di rumah memang Tovan ini tak berhenti menjahit meski malam sudah larut. Dia rela berlembur. Setiap potongan kain dan jahitan yang ia buat terasa lebih dari sekedar pekerjaan. Itu adalah bentuk usaha keras dari dia demi kesembuhan anaknya. Hari itu pun Tovan bangun lebih awal dengan perasaan lega bercampur cemas. Hari ini ia dan Niken berencana pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Dana dan juga memberikan uang hasil pinjaman kepada Aida. Setelah memastikan Niken sudah rapi dan sarapan, mereka berangkat bersama, berjalan kaki menuju halte untuk naik angkot ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, mereka segera menuju ruang rawat Dana. Begitu melihat ibunya, Niken pun langsung berlari menghampiri Aida yang duduk tepat di samping ranjang Dana. "Mama, ini aku sama bapak datang, Mah." "Dana gimana, Mah?" tanya Niken dengan mata yang berbinar seolah tahu adiknya sudah jauh lebih baik. Aida pun tersenyum menatap lembut kedua anaknya dan Tovan. "Alhamdulillah, Dana sudah lebih baik, Niken. Kata dokter, kalau terus membaik, besok Dana sudah boleh pulang." Mendengar kabar tersebut, Tovan pun menghela nafas lega dan tersenyum. Ia mendekat meraih tangan Aida lalu mengeluarkan amplop berisi uang pinjaman yang baru saja ia dapatkan kemarin. "Aida, ini uangnya. Uangnya cukup kan untuk bayar administrasi?" bisik Tovan sambil menyerahkan amplop itu. Aida mengangguk sambil menerima amplop itu. "Iya, Mas. Tadi dokter bilang biayanya sekitar 4 juta. Kebetulan kita juga masih ada sedikit sisa tabungan untuk menutupi kekurangannya, Mas." Tovan terdiam sejenak. Hatinya pun lega sekaligus berat. Syukurlah lah kalau kita bisa bayar, meskipun harus ngutang lagi. Tapi yang penting Dana bisa sehat dan pulang. Setelah berbincang sebentar, Aida pun pamit untuk mengurus pembayaran ke bagian administrasi. "Niken, kamu temani adikmu dulu ya, Nak. Mama mau ke bawah dulu sebentar." "Iya, Ma. Aku bakal jagain Dana," saut Niken dengan antusias. Tovan saat itu duduk di samping ranjang Dana, memperhatikan kedua anaknya yang sedang bercanda dengan pelan. Ia merasakan ketenangan melihat Dana tampak lebih sehat dan Niken yang selalu setia menemani adiknya. Saat itu di bagian administrasi, Aida menyerahkan amplop dan sisa uang tabungan yang telah ia kumpulkan. Setelah selesai mengurus pembayaran, ia kembali ke kamar rawat Dana dengan perasaan yang lega karena siap untuk membawa Dana pulang pada keesokan harinya. Sesuai kabar dari dokter, hari ini Dana pun akhirnya sudah diperbolehkan pulang. Dengan senyum bahagia, Tovan dan Aida pun mengemas barang-barang Dana dan bergegas membawa anak-anak pulang ke rumah. Setibanya di rumah, kehadiran Dana ini disambut hangat oleh tetangga-tetangga yang sudah mendengar kabar kepulangannya. "Alhamdulillah, Dana sudah sembuh," sapa Bu Intan, tetangga sebelah rumah sambil membawa buatangan berupa kue dan juga buah segar. "Kami semua ikut senang dan bahagia, Bu Aida. Kemarin kasihan sekali, Dana demamnya begitu tinggi ya, Bu." "Iya, Bu. Alhamdulillah sekarang Dana sudah lebih baik. Terima kasih banyak ya, Bu, sudah datang dan bawa ini." Di sela-sela percakapan dari Bu Intan, Bu Nia tetangga lainnya pun ikut menimpali. "Iya, saya dengar dari Pak Tovan kemarin. Katanya biaya rumah sakitnya cukup besar ya, Bu." "Iya, Bu. Tapi mau bagaimana lagi? Yang penting Dana bisa cepat sembuh. Alhamdulillah lah, Bu. Jadi ada saja rezekinya." Di tengah suasana rumah tersebut yang ramah, datang pula Pak Imam, guru Dana di sekolah, dengan membawa bingkisan sederhana sebagai buah tangan. "Bu Aida, Pak Tovan, ini kami semua di sekolah senang mendengar Dana sudah sembuh," kata Pak Imam saat itu. "Iya, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Pak, sudah mampir. Dana sepertinya senang sekali bisa bertemu Bapak di sini," jawab Aida dengan tulus saat itu.
Pak Imam menatap Dana yang duduk di sofa dengan wajah yang ceria. "Dana, lain kali kamu harus lebih hati-hati ya. Kalau main, ingat waktu. Jangan capek-capek bermain di luar. Semua teman-teman di sekolah sudah kangen sama kamu," ucapnya. "Iya Pak, nanti Dana bakal lebih hati-hati," jawab Dana sembari mengangguk dengan malu-malu. Obrolan hangat berlanjut selama beberapa saat dengan para tetangga dan juga Pak Imam yang terus menyemangati keluarga kecil itu. Setelah beberapa saat kemudian, para tamu pun pamit pulang satu persatu, meninggalkan Tovan dan Aida dengan hati yang penuh rasa syukur. Hingga singkat cerita pada malam harinya, saat anak-anak sudah tertidur, Tovan dan Aida pun duduk di ruang tamu. Mereka berdua berbincang merefleksikan kejadian yang baru saja mereka lalui. "Dek, aku masih gak percaya, Dek, kalau kita ini bisa melewati ini semua, dan sembuh, dan kita bisa pulang dengan baik-baik. Sekarang kita tinggal mikirin bagaimana caranya lunasin utang-utang itu, Dek," kata Tovan. "Iya Mas, aku juga bersyukur Mas. Akhirnya anak kita sudah sembuh juga." "Ya sudah Mas, aku sudah capek badannya. Ayo kita istirahat saja Mas." "Ya sudah, kamu istirahat saja ya. Aku mau melanjutkan itu. Karena itu masih ada baju yang belum jadi aku harus segera menyelesaikannya, Dek. Pak Danu sudah menungguin. Kasihan." Hingga singkatnya hari itu pun, Aida kembali menjalani rutinitasnya sebagai pekerja di rumah Bu Erni. Dengan tubuh yang masih terasa lelah setelah mengurus dana di rumah sakit, ia tetap berusaha tersenyum dan bekerja seperti biasa. Ketika saat itu Bu Erni melihatnya sedang mencuci piring, ia menghampiri dengan wajah penuh perhatian. "Aida, bagaimana kabar Dana sekarang?" tanya Bu Erni dengan lembut, sembari menaruh cangkir tehnya di atas meja. "Sudah membaik kan?" "Alhamdulillah Bu, Dana sudah jauh lebih baik. Dan kemarin dokter juga mengizinkan pulang. Jadi kami semua senang, akhirnya Dana bisa pulang ke rumah Bu," jawab Aida dengan tersenyum. "Syukurlah kalau begitu. Kasihan sekali ya, sampai harus dirawat segala. Semoga Dana cepat pulih sepenuhnya, dan kamu juga tidak terlalu capek lagi dah." "Iya Bu, terima kasih doanya ya Bu. Insya Allah saya akan jaga kesehatan kok, biar bisa tetap bantu di sini juga." Setelah berbincang sebentar, Aida pun kembali ke pekerjaannya, menyapu dan juga mengepel lantai seperti biasanya. Meskipun merasa lega karena Dana sudah sehat, pikiran Aida ini masih penuh dengan urusan biaya pengobatan serta pinjaman yang belum lunas. Tapi setidaknya hari ini ia bisa fokus bekerja dan menjalani harinya dengan lebih tenang. Sementara itu di rumah, saat Pak Tovan sedang bekerja menjahit bajunya seperti biasa di ruang tengah. Sementara saat itu Niken yang sedang duduk di sampingnya, yang sibuk dengan buku gambarnya. Tak lama kemudian saat itu, terdengar ketukan di pintu rumahnya. Pak Tovan pun langsung berdiri dan membukakan pintu rumahnya. Saat itu dia mendapati seorang petugas bank keliling yang sudah berdiri di sana. "Selamat siang Pak Tovan. Hari ini waktunya setoran ya Pak?" Iya Pak, iya. Ini saya sudah siapkan kok. Tunggu sebentar ya Pak," balas Tovan saat itu. Pak Tovan pun saat itu segera menuju ke laci kecil di ruang tamu dan mengambil sejumlah uang yang sudah ia persiapkan. Sebenarnya ini adalah sebagian dari uang yang ia sisihkan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun saat itu tepat di hari untuk dia membayar setoran hutangnya. "Ini Pak," ucap Pak Tovan. "Terima kasih ya Pak. Kalau gitu saya pamit dulu." Setelah petugas itu pergi, Tovan pun kembali duduk di meja kerjanya dan melanjutkan pekerjaannya. Beberapa jam kemudian Aida pun pulang dari bekerja di rumah Bu Erni. Ia disambut Tovan dan Niken yang sudah menunggunya di depan rumah. "Pak, tadi petugas bank sudah datang?" tanya Aida begitu melihat suaminya. "Iya, tadi siang mereka datang, dan aku juga sudah bayarkan. Alhamdulillah, uangnya masih cukup untuk setoran hari ini."
Singkat cerita, di sisi lain, di rumahnya yang lapang namun terasa sepi, Pak Danu duduk di meja kerjanya memegang kepala yang saat itu berdenyut dengan pusing. Baru saja ia sadar bahwa salah satu pelanggannya telah menipu dirinya dengan cukup besar. Orderan fiktif dari orang yang menyamar sebagai pelanggan tetapnya membuatnya kebingungan. Sejumlah besar baju yang ia kirimkan telah lenyap tanpa bayaran. Sambil memijat pelipis, ia pun berbicara sendiri. Astaga, bagaimana bisa aku terjebak seperti ini? Aduh, stok meja sampai 1000 potong. Rugi besar aku. Gumamnya dengan frustasi. Di saat Pak Danu sedang bingung, salah satu anak buahnya yaitu Pak Arman pun datang untuk memberikan laporan. Pak, saya sudah coba hubungi kontak si pelanggan asli itu, Pak. Dan katanya mereka memang belum butuh stok baru, Pak. Itu artinya ini pasti ada orang yang pura-pura jadi mereka, Pak. Pak Danu lalu mengangguk menghela nafas dengan berat. Kalau gitu, itu artinya kita harus tunda dulu semua produksi dan semua distribusi sampai masalah ini selesai, Man. Jangan sampai kejadian ini terulang. Kita sementara ini harus liburkan dulu beberapa tenaga produksi. Nanti kamu ke rumah para karyawan ya, termasuk Pak Tovan juga yang bantu dari rumahnya. Arman pun saat itu terdiam, lalu mengangguk dengan pelan. Baik, Pak, kalau begitu saya langsung beritahu Pak Tovan sekarang saja ya, Pak. Iya, kamu tolong sampaikan baik-baik. Mudah-mudahan kita bisa segera selesaikan ini dan memperkerjakan kembali. Kasihan juga dia, baru saja mulai kerja lebih baik. Hingga beberapa jam kemudian saat itu, Arman tiba di rumah Pak Tovan. Dia mengetuk pintu dengan perlahan. Ia pun menunggu sambil menatap suasana rumah Pak Tovan yang tampak sederhana itu. Pak Arman, silakan masuk, Pak. Sapa Pak Tovan begitu membuka pintu. Pak Arman masuk dan duduk di ruang tamu. Sementara Pak Tovan pun menawarkan segelas air putih. Pak Tovan, saya datang ke sini membawa kabar dari Pak Danu, Pak. Pak Danu mengalami kerugian. Jadi kami harus menunda dulu semua pekerjaan konveksi sementara waktu, Pak. Loh, emangnya ada apa sebenarnya, Pak? Pak Arman menjelaskan situasi yang dialami oleh Pak Danu, tentang bagaimana beliau ini baru saja ditipu oleh orang yang berpura-pura menjadi pelanggan tetapnya. Setelah mendengar cerita itu, wajah Pak Tovan pun berubah menjadi muram. Astagfirullahaladzim. Semoga Pak Danu bisa sabar ya, Pak. Kasihan sekali. Iya, Pak Tovan. Untuk sementara kita harus berhenti dulu sampai keadaan stabil. Itu juga berarti kami harus mengambil mesin jahit yang sedang Anda pakai ya, Pak. Karena kita juga belum tahu harus sampai kapan, Pak. Saya hanya menjalankan instruksi dari Pak Danu. Lanjut Pak Arman sambil menunduk sedikit dan juga merasa bersalah. Pak Tovan hanya bisa mengangguk dengan pelan. Baiklah, Pak, saya mengerti. Kalau itu memang yang terbaik dan mau dari Pak Danu, saya terima. Mudah-mudahan beliau segera bisa menyelesaikan masalah ini ya, Pak. Iya, Pak Tovan. Saya tahu ini tidak mudah, Pak. Tapi nanti kalau ada peluang kerja lagi, saya akan kabari Bapak. Pak Arman kemudian berdiri dan mempersiapkan untuk membawa mesin jahit itu, yang selama ini dipakai oleh Pak Tovan bekerja. Kurang lebih sudah ada 6 bulan Pak Tovan bekerja di perusahaan dari Pak Danu atau konveksi baju milik Pak Danu. Hingga mereka berdua pun memindahkan mesin itu ke dalam kendaraan Pak Arman. Pak Arman ini datang ke rumah Pak Tovan menggunakan mobil bak. Setelah Pak Arman pergi, Pak Tovan pun kembali masuk ke dalam rumah. Di dalam saat itu, Bu Aida pun tampak menatapnya dengan raut wajah yang penuh tanya. Ada apa sih, Pak, sebenarnya? Ini masalah besar, Bu. Pak Danu katanya kena tipu. Dia mengalami banyak kerugian, Bu. Kita juga harus berhenti bekerja dulu di konveksi sampai waktunya belum bisa ditentukan. Jadi
sekarang Bapak nganggur lagi. Iya Bu, kita harus sabar dulu. Insya Allah nanti ada rezeki dari jalan lain. Yang penting sekarang kita berdoa saja lah Bu. Terus kalau Bapak nganggur, gimana kita bayar utang-utang itu Pak? Ibu juga kan hanya kerjanya di Bu Erni, yang gak seberapa itu Pak kerja sebagai ART. Iya Bu, Bapak tahu. Nanti Bapak akan berusaha cari peluang lain sambil menunggu kabar dari Pak Danu ya Bu. Iya Pak, semoga ada ya Pak. Hari-hari setelah Pak Tovan ini menganggur, pada pagi harinya Pak Tovan pun kembali mengayuh sepeda tuanya menuju pasar. Dia sudah hampir seminggu sejak pekerjaan konveksi di rumahnya berhenti, dan kini ia terpaksa kembali mencari peruntungannya sebagai kuli panggul di pasar, pekerjaan yang pernah ia tinggalkan dulu. Setibanya di sana, Pak Tovan pun memandang deretan lapak-lapak yang sibuk dan hiruk-pikuk orang yang berlalu lalang. Pak Tovan saat itu berjalan menuju tempat biasa yang ia bekerja, berharap saat itu masih ada ruang untuknya di sana. Namun ketika sampai di depan salah satu toko yang sering memakai jasanya dulu, pemiliknya Pak Agus tampak sibuk berbicara dengan seorang pemuda muda yang saat itu bertubuh kekar. Pak Tovan pun segera menghampiri mereka. Pak Agus, sapa Pak Tovan. Pak Agus pun berbalik dan sedikit terkejut melihat Pak Tovan. Tovan, lama gak kelihatan. Ada apa ya Van? Begini Pak, saya lagi cari kerja. Kalau masih butuh kuli panggul, saya siap kerja lagi Pak, kapan saja, ujar Pak Tovan. Aduh Tovan, sejujurnya sekarang saya sudah punya kuli panggul baru. Ini orangnya. Maaf ya, mungkin kamu coba cari ke tempat lain saja, jawab Pak Agus saat itu. Dengan berat hati Pak Tovan meninggalkan toko Pak Agus. Sepanjang hari itu ia pun mencoba mendatangi beberapa toko yang lainnya. Namun sayangnya, hampir semua sudah memiliki kuli panggul yang lebih mudah dan kuat. Dia pun merasa gagal hingga akhirnya ia pulang dengan langkah yang gontai. Sementara saat itu di rumah, Boyda juga tak tinggal diam. Ia bertanya kepada teman-temannya di tempat kerja jika ada informasi lowongan kerja untuk suaminya. Saat sedang istirahat, salah satu temannya, Bonita, pun menghampirinya. Aida, kamu lagi cari kerja untuk suamimu ya? Iya Bu, lagian dia baru saja menganggur. Sementara saat ini saya masih banyak hutang Bu, jadi tidak ada pemasukan tambahan lagi, hanya dari saya saja. Mendengar ucapan itu, Bonita pun tampak berpikir sejenak. Sebenarnya saya ada info lowongan, tapi ini mungkin agak berat buat kamu. Maksudnya bagaimana ya Bu? Saya ada lowongan, tapi kerja di luar negeri, jadi TKW. Kamu mau apa enggak? Siapa tahu kan bisa bayar utang-utang kamu itu. Temanku ini baru saja berangkat ke sana, dan di sana gajinya lumayan besar. Katanya sih dia bisa mengirim uang ke keluarganya setiap bulan. Kalau kamu mau, aku juga bisa coba tanyakan prosedurnya, jelas Bonita dengan nada hati-hati. Bu Aida terdiam mendengar penawaran itu. TKW, pikirannya langsung dipenuhi berbagai perasaan yang bercampur aduk. Tentu saja tawaran ini sangat menggiurkan, apalagi jika bisa membantu melunasi hutang dan juga memenuhi keluarganya. Namun di sisi lain, pergi jauh dan meninggalkan anak-anak serta suaminya bukanlah keputusan yang mudah bagi Bu Aida. Di saat dia sedang mencarikan loker untuk suaminya, tapi ternyata malah ada info dari temannya, yaitu TKW bagi dirinya. Kalau gitu, terima kasih ya Bonita. Nanti aku akan pikir-pikir dulu deh Bu. Tapi info loker untuk suami saya belum ada ya Bu berarti? Iya, saya cuma tahu info itu. Hingga singkat cerita, sepulang dari bekerja, Bu Aida menyampaikan hal tersebut kepada Pak Tovan, yang saat itu sedang duduk di ruang tamu, tampak termenung setelah seharian gagal mencari kerja. Pak, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan Pak.
kata Bu Aida sembari membuka percakapan. Pak Tovan lalu mengalihkan pandangannya ke arah Aida. Ada apa ya, Bu? Jadi gini, Pak. Tadi Bu Nita menawarkan sebuah pekerjaan. Sebenarnya bukan untuk kamu, Pak, tapi untukku. Dia bilang ada lowongan jadi TKW di luar negeri, Pak. Dan gajinya lumayan, Pak. Itu bisa membantu kita melunasi utang-utang, Pak, jelas Aida sambil menatap suaminya dengan cemas. Pak Tovan pun terkejut mendengar usulan dari istrinya. Jadi TKW, Bu? Berarti kamu harus pergi jauh? Aku tahu, Pak. Aku juga merasa berat sekali. Tapi mau gimana lagi, Pak? Kalau ini memang bisa jadi jalan keluar buat kita, aku siap mempertimbangkannya, Pak. Aku gak tahan melihat kita terus-menerus kesulitan seperti ini. Hutang bank pun sekarang belum kita lunasi. Bahkan kita belum setoran, Pak. Sudah hampir 3 minggu. Tapi, Bu, itu kan tanggung jawab aku sebagai suami kamu. Aku gak mau, Bu, kamu malah yang bekerja jauh. Pak, ini bukan soal siapa yang bertanggung jawab atau tidak ya, Pak. Ini soal kita sama-sama menghadapi masalah ini. Kita sama-sama mencari cara terbaik, Pak. Jika memang aku bisa membantu, kenapa tidak? Aku tahu, Bu. Aku tahu kamu ingin bantu. Tapi jujur aku merasa sangat berat melepas kamu pergi jauh, Bu. Pak, aku pasti baik-baik saja. Kita juga kan belum harus putusan sekarang. Lebih baik kita juga harus pikirkan dengan matang ya, Pak. Tapi aku siap kok, Pak. Ya sudahlah, Bu. Kita pikirkan dulu bersama lagi. Mudah-mudahan Allah tunjukkan jalan yang terbaik buat kita. Setelah diberitahu oleh istrinya bahwa dia akan bersiap menjadi TKW, Pak Tovan saat itu hatinya penuh dengan pertimbangan. Sementara Bu Aida pun berdiri di sampingnya dengan raut wajah yang penuh harapan. Mereka berdua tahu bahwa keputusan yang hendak mereka ambil ini tidaklah mudah. Namun sepertinya sudah tidak ada pilihan lain. Pak, kamu yakin aku boleh pergi? Tanya Aida. Pak Tovan lalu menarik nafas dalam, menatap istrinya dengan tatapan yang berat. Aku sudah berpikir lama, Bu. Kalau memang ini cara terbaik untuk melunasi utang dan juga memberikan masa depan yang lebih baik untuk Dana dan Iken, aku terpaksa mengizinkannya, Bu. Mendengar itu, mata Bu Aida pun sedikit berkaca-kaca. Terima kasih ya, Pak, sudah mengizinkan aku. Aku juga gak akan pergi lama-lama, Pak. Dan nanti setiap uang yang aku dapat, aku akan kirim untuk melunasi utang kita dan juga kebutuhan anak-anak, Pak. Pak Tovan lalu meraih tangan Bu Aida sembari menggenggamnya dengan erat. Aku tahu kamu pasti akan lakukan yang terbaik. Jangan pikirkan yang lain-lain. Di sini biar aku jaga anak-anak kita. Bu Aida lalu mengangguk pelan mencoba menahan air matanya. Iya, Pak. Bismillah ya. Semoga ini jadi jalan yang baik. Setelah mendapat persetujuan dari Pak Tovan, beberapa hari kemudian Bu Aida pun menemui Bu Nita di tempat kerjanya untuk mengabarkan bahwa ia sudah mendapatkan izin dari suaminya. Di sana Bu Nita menyambut Bu Aida dengan senyum penuh dukungan. Gimana, Aida? Kamu sudah siap? Tanya Bu Nita sambil menepuk bahu Aida. Sudah, Bu. Suami saya juga sudah mengizinkan. Jadi sekarang aku mau tahu apa saja syarat dan caranya, jawab Bu Aida dengan mantap. Bu Nita pun mengangguk. Bagus, kalau gitu nanti aku kenalkan kamu ke Pak Rahmat ya, orang yang memberangkatkan teman-temanku ke luar negeri. Beliau juga yang nantinya akan mengurus semua persyaratan dan dokumen kamu. Tak lama setelah itu Bu Nita pun mengenalkan Bu Aida kepada Pak Rahmat, seorang agen yang berpengalaman mengurus keberangkatan tenaga kerja ke luar negeri. Pak Rahmat menjelaskan syarat-syarat dan dokumen yang harus dipenuhi oleh Bu Aida, termasuk proses pelatihan singkat sebelum keberangkatan. Pak Rahmat ini berjanji nantinya akan membantu semaksimal mungkin.
Kita akan siapkan semuanya ya Bu. Ibu hanya perlu beberapa minggu sebelum keberangkatan. Jadi nanti tolong siapkan semua dokumen dan ikuti pelatihan yang kami adakan ya Bu. Iya Pak, terima kasih banyak atas bantuannya. Hingga singkatnya setelah semua persiapan telah selesai, tibalah hari terakhir Bu Aida ini bekerja di rumah Bu Erni. Saat hendak pulang, saat itu Bu Aida menemui Bu Erni untuk pamitan, dan dia mengabarkan tentang rencananya bekerja ke luar negeri. Bu Erni, saya mau pamit Bu. Ini hari terakhir saya bekerja di sini Bu, karena saya akan berangkat ke luar negeri untuk bekerja, kata Bu Aida dengan suara pelan, namun dengan mantap. Bu Erni menatap Bu Aida dengan tatapan terkejut. Kemudian ia pun tersenyum dan mengangguk dengan pelan. Iya Aida, terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Saya sangat menghargai keputusanmu, dan saya doakan yang terbaik untukmu. Semoga kamu bisa sukses dan bisa membawa perubahan bagi keluargamu. Terima kasih ya Bu Erni. Mohon doanya. Saya juga minta maaf kalau selama ini ada kesalahan Bu, ucap Bu Aida dengan penuh haru. Bu Erni tersenyum dan meraih amplop dari tasnya. Ini Aida, gaji terakhir kamu. Jangan lupa berdoa dan jaga kesehatan di sana ya. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Saya akan selalu ingat kebaikan dari Ibu. Hingga tibalah hari pemberangkatan. Saat itu Pak Tovan beserta kedua anaknya ikut mengantar Bu Aida ke tempat pemberangkatan. Ketiga anggota keluarga itu pun tampak emosional, terutama Dana dan Iken yang belum sepenuhnya mengerti mengapa ibu mereka ini harus pergi dengan jauh. Bu, ibu kenapa harus pergi sih Bu? Kami gak mau ibu pergi, tangis Niken saat itu sambil memeluk ibunya dengan erat-erat. Bu Aida lalu mengusap kepala Niken dengan lembut. Niken sayang, ibu pergi supaya nanti kalian bisa hidup lebih baik nak. Ibu janji nanti ibu akan belikan apa yang kamu mau nak. Dan nanti ibu juga akan sering mengirim kabar. Kalian harus kuat dan jangan sedih ya. Kalian harus manut sama ayah. Dana yang juga terisak pun menggenggam tangan ibunya dengan erat. Ibu cepat pulang ya Bu. Iya nak, doain ya, semoga ibu sehat-sehat di sana. Kalian juga harus bantu ayah di rumah, ya, ucap Bu Aida sembari meneteskan air mata. Pak Tovan menunduk merasa haru melihat anak-anak mereka begitu sedih. Dek, jaga diri baik-baik di sana ya. Jangan pikirkan yang berat-berat di sini. Aku dan anak akan baik-baik saja. Dengan berat hati saat itu Bu Aida pun akhirnya naik ke dalam bus pemberangkatan. Ia melambaikan tangan ke arah keluarganya yang masih berdiri di tempat, mencoba tersenyum untuk memberikan kekuatan kepada mereka. Hari-hari berlalu dengan Pak Tovan kini menjaga anak-anak sendirian. Ia berusaha menggantikan peran Bu Aida sebaik mungkin. Setiap pagi kini ia pun harus mengantar Dana dan Niken ke sekolah, memastikan semua kebutuhan rumah tetap terpenuhi. Dan sekali dia juga menerima pekerjaan serabutan yang bisa ia temukan. Di rumah saat itu suasana agak sunyi tanpa kehadiran Bu Aida. Kedua anaknya beberapa kali juga bertanya kapan ibu akan pulang. Namun saat itu Pak Tovan selalu menenangkan mereka dengan jawaban yang sama. Tak terasa 1 bulan pun telah berlalu sejak Bu Aida berangkat bekerja ke luar negeri. Dan kini di pagi yang cerah itu Pak Tovan menerima telepon yang sangat dinantikan dari istrinya. Nada dering telepon sederhana di rumahnya langsung membuat hatinya berdegup dengan cepat. Begitu Pak Tovan mengangkat telepon, suara lembut Bu Aida pun terdengar dari seberang sana. Assalamualaikum Pak, apa kabar di sana? Gimana keadaan Dana dan Niken? Tanya Bu Aida dengan nada penuh kerinduan. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah, kami di sini baik-baik saja. Semua sehat, anak-anak juga rajin sekolahnya. Oh iya, setiap hari mereka tanya kapan ibu akan telepon lagi. Jawab Pak Tovan
Syukurlah Pak kalau gitu. Oh iya Pak, bulan ini aku bisa kirim uang 3 juta ya Pak. Tolong nanti diambil di bank ya, dan langsung bayar sebagian hutang kita. Kalau bisa belikan juga mainan buat Dana sama Niken, supaya mereka gak merasa terlalu kehilangan karena ibu jauh Pak. Mendengar itu mata Pak Tovan pun terasa panas menahan haru. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Nanti uangnya aku pakai untuk lunasi hutang yang bisa. Insya Allah nanti juga aku belikan mainan buat Dana sama Niken. Mereka pasti senang banget Bu. Kemudian saat itu Bu Aida pun berkata dengan pelan, aku selalu kangen kalian Pak. Di sela-sela obrolan itu, Pak Tovan lalu memanggil kedua anak mereka, Dana dan Niken, yang sudah tidak sabar menanti kabar dari ibu mereka. Mereka pun mendekat dengan wajah yang penuh antusias. Dana, Niken, ini ibu telepon. Ibu kirim salam buat kalian. Sini nak, ucap Pak Tovan. Ibu apa kabar Bu? Apakah ibu sehat? Tanya Dana, berusaha menahan emosinya. Ibu sehat Dana. Kalau kamu gimana? Kamu belajar yang rajin ya nak. Jangan bikin repot ayah, ya? Ibu kapan pulangnya Bu? Aku kangen sama ibu, ucap Niken. Insya Allah nanti ibu akan pulang sepatnya nak. Kamu sabar ya. Ibu janji ibu pasti akan segera kembali ke rumah. Setelah beberapa saat berbicara dengan anak-anaknya, telepon pun ditutup. Dengan doa dan pesan dari Bu Aida yang membuat suasana hati mereka menjadi lebih hangat. Pada keesokan harinya, Pak Tovan pun pergi ke bank untuk mengambil kiriman uang dari Bu Aida. Di dalam perjalanan pulang sambil menggenggam amplop berisi uang tersebut, pikirannya pun penuh dengan rencana. Pertama, ia akan menyelesaikan beberapa hutang di bank keliling yang sering menagih mereka. Kemudian sisa uangnya itu nanti akan ia belikan beberapa untuk mainan bagi Dana dan Niken, seperti yang diminta oleh Bu Aida. Setelah membayar hutang kepada dua orang pihak bank keliling, perasaan lega pun mulai mengisi hati Pak Tovan. Ia akhirnya bisa sedikit lebih tenang, merasa beban mereka pun mulai berkurang. Dengan sisa uang yang ada, ia pun menuju ke toko mainan di pasar kecil dekat desanya. Di toko mainan, Pak Tovan memilihkan boneka cantik untuk Niken dan mobil-mobilan yang dapat bergerak untuk Dana. Mainan itu pun mungkin sederhana, namun ia tahu pasti anak-anaknya akan senang sekali mendapat mainan itu. Setibanya di rumah, ia disambut dengan sorak gembira oleh anak-anaknya. Pak Tovan lalu memberikan mainan tersebut kepada mereka dengan senyum lebar. Nah, ini hadiah dari ibu buat kalian berdua. Kalian harus rajin belajar ya, dan juga jangan lupa jadi anak yang baik. Siap ya, kita pasti bantu-bantu ayah juga, ucapnya. Saat itu Dana pun langsung mengambil mobil-mobilan barunya. Dia berlari ke sana ke sini sambil berseru, lihat ya, mobilnya bisa jalan sendiri ya. Pak Tovan pun tertawa melihat kegembiraan anak-anaknya. Perasaan haru bercampur bahagia memenuhi hatinya. Melihat mereka bahagia, ia pun merasa seolah semua jerih payah yang ia dan Bu Aida lalui selama ini tidak sia-sia. Dan pada malam harinya, setelah makan malam dengan hidangan sederhana yang kini bisa sedikit lebih bervariasi berkat kiriman-kiriman uang dari istrinya, mereka pun berkumpul bersama di ruang tamu. Bahkan mereka juga sekarang bisa menikmati makanan-makanan yang enak. Hari-hari berlalu dan kehidupan mereka semakin membaik. Kiriman uang dari Bu Aida yang rutin datang setiap bulan, dan sedikit demi sedikit hutang-hutang mereka pun berhasil dilunasi. Pak Tovan pun kini semakin sering mendapat pekerjaan serabutan yang bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. 7 bulan sudah, akhirnya Bu Aida mengirim kabar bahwa ia ini bisa pulang untuk mengunjungi keluarga mereka. Berita itu disambut dengan kebahagiaan oleh Pak Tovan dan juga kedua anaknya. Saat Bu Aida akhirnya tiba di rumah, suasana haru dan kebahagiaan pun melingkupi mereka. Dana dan Niken memeluk ibunya dengan erat-erat, sementara Pak Tovan pun menyambut istrinya dengan senyum penuh syukur.
"Hah? Ibu pulang?" seru Dana dan Niken. Bu Aida lalu mencium kedua anaknya dengan air mata kebahagiaan. "Ibu kangen sekali sama kalian, Nak. Alhamdulillah, akhirnya ibu bisa pulang dan berkumpul lagi." Pak Tovan yang melihatnya, dia pun juga meneteskan air mata. Dia lalu menggenggam tangan istrinya dan memeluknya. Akhirnya dia pun bisa merasakan kebahagiaan yang mereka miliki lagi. Di dalam kehangatan itu, keluarga mereka pun merasa utuh kembali, bersyukur atas semua cobaan yang telah mereka lewati. Kini, mereka menjalani hari-hari bersama dengan penuh rasa syukur, menyadari betapa berharga kebersamaan dan cinta dalam keluarga mereka. Bu Aida dan Pak Tovan pun sepakat untuk terus menjaga kebahagiaan itu, sembari membangun masa depan yang lebih baik untuk Dana dan juga Niken. Semoga dari kisah ini kalian bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.